pemerintah, penguasa, terus kekuasaan, kerajaan. Belum selesai. Jauh lebih tinggi juga dari tiap-tiap apa? Nama yang dapat disebut. Nah, penyakit punya nama tidak? Punya. Ada dokter di sini, saya tuh protes berkali-kali tapi nggak ada yang jawab. Saya nggak tahu kenapa di dunia medis, saudara, kalau memberi nama penyakit itu kan susah-susah, bukan? Ya betul nggak? Pernah nggak lihat nama penyakit? Susah-susah. Kadang-kadang huruf matinya jejer-jejer. Berapa itu? Saya bilang, ngapain sih penyakit jelek kasih nama bagus sekali begitu? Kenapa nggak singkat-singkat saja? Ayo, pernah bingung nggak dengan nama penyakit? Nah, itu nama-nama semua. Cara coba cari kata panu dalam bahasa Latinnya, bahasa medis. Susah itu panu itu. Aduh, saya pikir ngapain ini orang-orang ini. Nah, jadi ada nama-nama apa saja. Tumor, kanker, hepatitis, nama semua. Teror, betul? Intimidasi. Pokoknya nama. Semua itu ada nama. Nah, Yesus Tuhan kita, bagaimana posisinya? Jauh lebih tinggi. Jangan lupa itu. Dan di pasal 2 ayat 6, intip sebentar saja karena kita belum selesai. Satu lembar saya balik. Saudara, posisi kita di mana? Efesus 2 ayat 6. Balik satu lembar aja. Yang punya Alkitab. Yang pakai handphone gak susah baliknya. Posisi kita di mana di dalam Yesus? Cepat lihat. Ini posisi kerajaan. Iya, bersama-sama. Duduk bersama-sama dia di mana? Di surga. Berarti kalau Yesusnya di surga, yang posisinya bagaimana tadi? Jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kerajaan, otoritas, nama semuanya itu. Dan kita ada di situ. Berarti yang lain-lain ada di jauh di bawah kita. Bukan cuma di bawah. Karena kalau ada kata jauh lebih tinggi, begitu kita sampai jauh lebih tinggi, mereka jauh di bawah. Ayo jujur. Sampai tahun 2010 ini, bagaimana mental kita menghadapi masalah? Mulai hari ini tidak boleh ada seorang pun di antara kita nangisi masalah. Goblok kamu, gitu aja sudah. Awas, jangan pernah nangisi masalah. Itu tabu dan itu kutuk, saudara. Saya katakan serius. Kalau kita yang dipanggil dengan posisi begitu tinggi, lalu masih nangisi masalah, kita orang paling terkutuk di dunia. Betul tidak? Loh, saya tanya kok. Berarti suka nangis ini karena kamu jawab. Loh, betul tidak? Masalah nggak perlu ditangisi, goblok. Mereka jauh di bawah kita. Itu hebat. Belum selesai. Efesus 1. Tiap-tiap nama yang dapat disebut dari yang ada di dunia ini, bahkan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ini yang saya belum tahu sampai hari ini. Tapi salah satu arti dunia akan datang itu dunia orang mati, bukan? Karena kita belum sampai ke sana. Itu pun gak usah kita takuti. Maka itu kalau ada kita, di antara kita masih takut mati, berarti engkau belum Kristen. Kalau engkau belum Kristen, berarti engkau belum layak jadi kata pelayan Tuhan. Ayo jujur, ada yang takut mati? Aduh, belum kawin masalahnya. Gak ada urusan. Gak ada urusan. Oke? Ayat 22. Dan, nah ini dia. Ketemu kata tadi di Mazmur segala-galanya. Di dalam ayat 22 Efesus 1, dan apa? Segala sesuatu. Keluarkan lagi kata ini. Apa kata lain segala sesuatu? Semuanya. Enggak ada satupun yang tertinggal. Semuanya. Semuanya. Semua pokoknya. Nah, ini dia. Dan segala sesuatu bagaimana? Akan telah diapakan? Diletakkannya di bawah kaki Kristus. Nah, kalau saudara stop sampai di sini, gak akan tahu rahasianya. Dengar kalimat berikut. Papa memberikan job description. Tahu ya kata job desk? Pembagian tugas antara Yesus dengan kita. Sejak Yesus naik ke surga, job desk-nya jelas sekali. Lihat. Dan dia, siapa dia di sini? Ayo, ini cara kita baca harus tahu. Dia ini siapa? Tuhan Yesus. Telah diberikannya. Nyanya siapa? Yang memberi itu siapa? Bapa di surga. Nah, dalam tugas ini, setelah Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus menjadi apa?
Ayo baca, menjadi apa? Sebagai kepala kepada gerejanya. Lalu ayat 23, gerejanya sebagai apanya? Tubuhnya. Nah, jadi doktrin yang selama dianut oleh banyak gereja, Yesus akan datang kelihatan dari langit, itu salah. Sebab yang di surga cuma kepalanya saja. Ini ayat. Kita apanya? Tubuhnya. Tubuhnya di mana? Masih di bumi. Nah, sekarang kita belajar anatomi tubuh manusia. Kalau ayat 21 mengatakan, maaf, ayat 22 mengatakan segala-galanya. Apa tadi segala-galanya? Semuanya. Segala pemerintah, penguasa, kerajaan, betul, otoritas, dan setiap apa? Nama-nama yang bisa disebut baik di dunia sekarang maupun yang datang, segalanya itu dia mana tadi? Diletakkan di mana? Cepat, Pak. Di bawah kaki Kristus. Oke. Setelah tahu job description-nya, kaki Kristus ada di mana? Ya, di mana? Nah, berarti gereja sangat salah yang selama ini berkata Yesus yang menginjak segala-galanya. Salah. Kalau gereja berkata Yesus yang tetap menginjak, bahwa gereja itu berkata Yesus itu kepiting. Nah, belum nangkap. Kenapa kepiting? Iya, karena kepiting itu badan, kepala, kaki semua jadi satu. Yesus bukan kepiting. Amin. Jadi yang nginjak setan siapa? Kita, bukan Yesus. Ini ayatnya. Maka itu saya akhiri dengan kata ini. Banyak pekerjaan Tuhan tidak selesai. Bukan karena nggak punya duit. Bukan karena setan. Bukan karena ini, karena itu. Karena siapa? Ayo, karena siapa? Nggak usah ragu-ragu. Iya, karena kita yang tidak apa? Tidak tahu kita ini siapa. Kembali ke Lukas 12. Lukas 22. Kejadian 1. Mazmur 8. Roma 16. Kembalikan ke semua itu. Efesus 1. Betul tidak? Karena kita tidak hidup dan melayani dia dalam sudut pandang kerajaannya sendiri. Ayat terakhir, Matius 24 ayat 14. Nah, ini akhirnya. Yesus nggak datang-datang karena kita yang goblok, kita yang oon. Hari ini jangan jadi oon lagi. Loh, kok nggak amin? Jadilah pintar. Minta Roh Kudus memberikan hikmat. Kelamaan kalau soal teologi hanya ngerti ayat-ayat tadi. Kalimat terakhir dulu kita renungkan ayat 14-nya. Kalimat terakhir ini bunyi apa? Dan sesudah itu apa? Enggak, kalimat terakhir kok. Saya bilang minta kalimat terakhir. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Nah, endingnya itu di sini. Akhir dari semua rencana Papa kita itu di ayat ini. Sesudah itu barulah tiba kesudahnya. Sesudah apa? Ayo baca. Ayo, sesudah mulai kalimat pertama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia, terus menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu. Nah, saudara, barulah tiba kesudahnya. Jadi begini. Ternyata yang mengakhiri seluruh rencana Tuhan atas dunia ini, kalau gereja sudah selesai memberitakan Injil kerajaan itu ke seluruh dunia, jadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Jangan amin dulu, karena kita belum banyak ngerti. Ada 3 macam Injil kalau kita baca Matius dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Ada Injil pertobatan. Itulah khotbahnya Yohanes Pembaptis. Bertobatlah kamu, karena kerajaan sudah dekat. Itu Injil pertobatan. Tuhan Yesus memberitakan Injil keselamatan. Karena anak domba Tuhan, Yohanes 1 mengatakan, yang mengikut dosa isi dunia, itu Injil keselamatan. Nah, gereja berputar-putar di 2 Injil itu. Sudah waktunya kita memberitakan Injil kerajaan. Kita harus tinggalkan